Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Mami Nara. Kenapa dibilang Mami Nara? Saya buat di YouTube channel ini karena nama anak saya Nadia dan Rafa. Nah, untuk kali ini aku mau perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu, nama aku sebenarnya Arnum Rantini. Aku buat di YouTube channel itu Mami Nara ya. Nah, jadi aku tinggal di Medan, tepatnya di Indrapura, ya, kota Indrapura. Dan aku pendidikannya akademi perawat ya, akademi keperawatan tahun 2009 ya. Dan pernah juga bekerja di rumah sakit swasta di Medan itu sekitar 2 tahun. Setelah saya menikah dan saya putuskan untuk jadi ibu rumah tangga yang baik aja ya, karena suami saya juga mau seperti itu. Oke, dan mengisi kegabutan para mak-mak semua, saya menyajikan bincang-bincang ya, bukan sok pintar atau sok realistis atau siapa ya, bukan. Kita sama-sama bincang tentang masalah, tentang anak, tentang keluarga, tentang apa semuanya ya, sedikit Betty ya sama gibah. Tapi ini masalah yang memang luas ya, masalah yang memang luas, selalu dihadapin sama emak-emak ya. Saya buat konten ini supaya mengisi kegabutan juga ya, dan juga pembelajaran untuk kita saling sharing sama emak-emak ini ya. Nah, kali ini aku nggak bahas yang terlalu dalam banget ya, cuma ini sangat penting. Sangat penting kenapa? Karena kalau kita sebagai emak-emak ini sangat khawatir sama anak kita yang mau menginjak dewasa atau pubertas. Semua perempuan, laki-laki, semua makhluk hidup yaitu utama manusia itu pasti pernah merasakan pubertas, itu yang normal ya, itu sangat normal sekali ya. Aku bukan ahli psikologi ya, aku cuma tamatan perawat ya, jadi bukan sok tahu, tapi ini secara luas atau secara yang kita pernah alami, sebagai emak-emak yang pernah kita ya sehari-hari gitu ya. Jadi anggap santai aja untuk bahas ini ya Mams ya. Nah, untuk masalah pubertas pada anak ini sangatlah penting untuk kita pantau, bukan di pikiran kita setelah anak dewasa ya, apalagi dia udah umur 15 tahun 14 tahun kita ya udah, dia udah bisa sendiri, udah bisa ngapa-ngapain ya. Karena di pola pikir kita seperti itu, kalau dia bisa makan sendiri, kalau dia udah bisa mandi sendiri, udah bisa sekolah sendiri, udah bisa semuanya, pasti kamu anggap itu bisa sendiri semuanya. Tapi enggak Mams, kalau masalah pubertas ini ternyata ya harus selalu dipantau sama kita sebagai orang tua. Kalau orang tua yang sibuk atau wanita karir atau orang ayahnya sering pergi ke luar kota atau ibunya juga sama seperti itu, pasti memantaunya sangat minim sekali tentunya ya. Nah, caranya untuk memantau anak seperti itu, seperti saya ya, saya sebenarnya sih nggak sibuk, saya di rumah aja, tapi saya juga jualan, saya usaha online shop, saya jual jilbab seperti saya pakai ini ya. Jadi pasti ada sedikitnya tidak terpantau saya ya, apalagi udah bisa memakai HP. Itu penting banget untuk anak mam semua yang umur 14 tahun ya, atau yang lagi masa pubertas, itu HP harus sering dilihat, harus sering pakai jadwal ya Mams ya, harus banget ya. Jadi misalnya kalau mau tidur tuh harus udah HP disita ya, itu demi apa? Demi kebaikan untuk anak kita. Karena kalau kita biarkan seperti itu sangat berbahaya Mams. Oke, dia tidak ada pikiran mereka seperti itu ya, pikiran mereka tuh tidak ada yang lain-lain gitu istilahnya. Tapi internet atau sosial media sekarang ini udah sangat jangkauannya sangat luas ya Mams ya, untuk yang sangat iseng ya, orang iseng atau tahu ya, sekarang ini susah banget untuk memblok semua akses internet yang bisa membahayakan untuk anak kita, sangat susah. Jadi apalagi ada orang yang iseng-iseng di balik semua itu, kan kita nggak tahu ya Mams ya. Jadi kita harus selalu memantau ya, itu yang pertama. Dan dan yang kedua itu seperti yang saya lakukan sama anak saya, anggap saya itu temannya ya, kita bisa jadi teman, tapi kita juga harus tegas sebagai orang tua. Contohnya kita harus tegas itu seperti apa ya, kalau dia ada kesalahan, kita langsung menasihati, bukan memukul ya, bukan memakai fisik ya, tapi menasihati dia bahwa kalau yang itu salah, dan ingat satu, kenapa saya bilang anak yang pubertas harus menjadi teman kita,
karena biar nyaman dia untuk mengungkapkan apa yang ada di permasalahan di hidupnya. Jadi dia bisa nyaman untuk menceritakan hal tersebut. Misalnya dia punya masalah sama temennya, dia langsung curhatnya ke kita, bukan ke orang lain. Jadi kita harus jadi seorang ibu dan jadi seorang teman yang bikin anak kita tuh nyaman, ya, bukan menghakimi, ya. Ingat, anak-anaknya itu tidak suka menghakimi. Jangan dibilang kalau Gen Z itu lemah, begini maka dia suka dibully begini. Nggak semua, ya Mams, ya. Dari yang aku buat untuk anak-anakku semua tentang sifat dan perilakunya itu seimbang. Jadi antara tegas dan juga menjadi teman mereka itu sangat seimbang. Oke. Jadi supaya semua termanage dan anak kita juga bisa terbuka dengan kita, bukan dengan orang lain, itu sangat penting, ya, sangat penting banget. Kalau misalnya jauh dari anak itu bisa kita telepon, ya, atau bisa kita telepon gurunya, atau cari tahu HP telepon temennya gitu kan, bisa. Karena tahu ya zaman sekarang juga kita butuh untuk menafkahi anak kita, saya ngerti ya Mams ya. Nah jadi kita bersyukurlah kita sebagai orang tua yang sebagai ibu rumah tangga yang bisa mencukupi dan selalu 24 jam bersama anak kita, ya. Untuk mama saya sana yang lagi bekerja hebat banget, ya, hebat banget, aku salut banget seperti itu, ya Mams ya. Jadi tetap santai aja, ya, menghadapi anak yang lagi pubertas, tapi tetap pantau santai. Dan kalau misalnya ada kenapa kita sebagai teman kita buat dengan dia, ya, kita buat dia nama kita itu sebagai teman, kita jadi tahu kapan moodnya. Jadi kalau dia pulang sekolah moodnya itu nggak seperti biasa atau kurang gitu ya, atau lagi merengut gitu ya, pasti kita tahu ada masalah ini. Harus kita tanya saat itu juga, ya, harus, karena masalah yang kecil itu bisa jadi besar loh terhadap anak-anak kita, ya. Karena mental anak sekarang itu agak terlalu manja, ya, saya bilang seperti itu. Oke ya, untuk saat ini itu aja yang aku mau ceritakan, tapi nanti kita bahas lagi di video yang berikutnya, ya. Karena hanya masa perkenalan aja, ya, masalah seperti itu. Agak maaf ya Mams ya kalau misalnya bicara saya agak muter-muter karena saya masih belajar dan juga kebisingan musik-musik anak saya, dan juga kebisingan suara-suara motor, mobil, karena rumah saya pas di depan pasar, ya, jadi terlalu ini agak bising ya. Oke. Terima kasih ya Mams yang udah lihat saya, dan jangan lupa subscribe dan komen juga, di share juga, ya, supaya kita bisa kenalan, ya, bisa sama-sama sharing tentang semua dari kehidupan kita. Oke Mams, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.